Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Adifa Afandi Rasyidik dengan NIM 2310932048. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal dari distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Pada soal pertama, saya memakai distribusi binomial dengan soal sebuah koin simetris dilempar sebanyak 5 kali. Tentukan peluang mendapatkan tepat 3 sisi kepala. Yang pertama diketahui N. Jumlah percobaan yang kita lakukan di sini adalah 5 kali. Kemudian probabilitas sukses, yaitu mendapatkan kepala sebanyak 0,5 karena pada pelemparan koin hanya ada 2 probabilitas, yaitu kepala atau angka. Yang ketiga, yang diketahui ketiga adalah K, yaitu sama dengan 3, yang dimana K adalah jumlah kepala yang diinginkan. Rumus dari distribusi binomial adalah yang telah saya masukkan pada pembahasan kali ini, yaitu P sama dengan P dalam kurung X sama dengan K sama dengan NK dikali P pangkat K dikali 1 kurang P pangkat N kurang K. Ya, dijawab P sama dengan P dalam kurung X sama dengan 3 sama dengan 3 dikali 0,5 pangkat 3 dikali 1 kurang 0,5 dipangkatkan 5 kurang 3 sama dengan 0,3125, yaitu peluang kita mendapatkan tepat 3 kepala adalah 0,3125 atau 31,25%. Berikutnya soal yang kedua, saya menggunakan distribusi geometrik dengan soal sebuah dadu dilempar berulang kali hingga muncul angka 6. Berapakah peluang bahwa angka 6 muncul pada lemparan keempat? Pada soal ini kita mengetahui P sama dengan 1/6, yaitu probabilitas sukses mendapatkan angka ke-6, di mana kita mengetahui bahwa dadu itu berbentuk kubus dan memiliki jumlah sisi 6, yang mana otomatis salah satu peluang yang keluar dari angka 1 sampai 6 adalah 1/6. Kemudian yang kita ketahui adalah K sama dengan 4, jumlah lemparan yang dibutuhkan untuk sukses. Untuk penyelesaiannya saya menggunakan rumus distribusi geometrik, yaitu P dalam kurung X sama dengan K sama dengan 1 dikurang P pangkat K kurang 1 dikali P. Kemudian kita bisa menjawab dengan memasukkan rumus, yaitu P sama dengan X, yaitu P dalam kurung X sama dengan K sama dengan 1 dikurang 1/6 dipangkatkan 4 kurang 1 kali 1/6. Dan kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,0964 atau 9,64%. Kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini adalah soal dari distribusi probabilitas kontinu, yang saya memilih distribusi normal pada soal kali ini. Di mana soalnya adalah rata-rata tinggi siswa di sebuah sekolah adalah 165 cm dengan standar deviasi 10 cm. Jika tinggi siswa mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa seorang siswa memiliki tinggi antara 160 cm dan 170 cm? Pada soal ini kita mengetahui rata-rata dari tinggi siswa adalah 165 cm dan standar deviasi atau simpangan baku adalah 10 cm. Rumus yang saya gunakan pada distribusi normal ini adalah Z sama dengan X kurang nu dibagi tau atau standar deviasinya. Yang pertama saya menjawabnya untuk batas bawah X sama dengan 160, kita tinggal substitusikan saja Z sama dengan 160 dikurang 165/10 dan dapatkan hasil negatif 0,5. Untuk langkah kedua kita menggunakan X sama dengan 170 dan kita substitusikan rumusnya, yaitu Z sama dengan 170 dikurang 165
dibagi 10 sama dengan 0,5. Kemudian kita mendapatkan probabilitas dari tabel normal standar, yaitu di mana Z sama dengan negatif 0,5 adalah 0,3085 dan Z sama dengan 0,5 adalah 0,6915. Kemudian kita mencari selisihnya antara dua nilai tersebut, di mana P dalam kurung X kecil besar sama dari 160 dan X besar sama dari 170 sama dengan 0,6915 dikurang 0,3085 sama dengan 0,383. Jadi peluang yang didapatkan bahwa seorang siswa memiliki tinggi antara 160 cm dan 170 cm adalah 0,383. Dan kemudian pada soal terakhir, saya akan menggunakan distribusi eksponensial, salah satu dari distribusi probabilitas kontinu. Dalam distribusi eksponensial ini saya menggunakan soal yang adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seorang pelanggan di sebuah loket pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata waktu pelayanan adalah 5 menit. Yang ditanya berapa peluang bahwa waktu pelayanan untuk seorang pelanggan kurang dari 3 menit? Hal yang pertama kita ketahui di sini adalah rata-rata waktu pelayanan atau new, yaitu 5 menit. Kemudian parameter distribusi eksponensial yaitu lambda sama dengan 1 per new, sama dengan 1 per 5, sama dengan 0,2. Kemudian kita memakai rumus P dalam kurung X kurang sama dengan X sama dengan 1 kurang E pangkat negatif lambda dikali X. Kemudian saya juga telah memasukkan jawabannya, yaitu P X kurang sama dengan 3 sama dengan 1 dikurang negatif 0,2 dikali 3. Kemudian P dalam kurung X kurang sama dengan 3 sama dengan 1 dikurang E pangkat negatif 0,6, di mana negatif 0,6 didapatkan dari hasil perkalian negatif 0,2 dikali 3. Kemudian yang terakhir, kita mendapatkan P X dalam kurung X kurang sama dengan 3 sama dengan 1 dikurang 0,5488, di mana 0,5488 ini adalah nilai dari E pangkat negatif 0,6, di mana hasilnya adalah 0,4512. Jadi, probabilitas bahwa waktu pelayanan untuk seorang pelanggan kurang dari 3 menit adalah 0,4512, atau jika kita persenkan bisa mendapatkan hasil 45,12%. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.